Ya, ini merupakan pertemuan antara Ruben Amorim yang mengatakan bahwa Mourinho sosok rujukannya di dunia kepelatihan yang akan menghadapi Pep Guardiola sebagai musuh bebuyutan Mourinho dari sisi taktikal dalam tanda petik. Sebelum masuk ke grafis taktikal, data ini dapat menggambarkan match ini bahwa pasukan Pep Guardiola sangat mendominasi permainan. Perhatikan data dari shot on target Sporting Lisbon. Tidak diberikan untuk melakukan tendangan mengarah ke gawang. Di samping itu, possession ball, City unggul jauh dengan 64%. Kita masuk ke grafis taktikal. Di atas kertas, Sporting Lisbon menggunakan pola 3-4-3, sedangkan Man City menggunakan pola 4-3-3 di atas kertas. Kita lihat grafis selanjutnya. City lakukan build up serangan tanpa bola. Sporting Lisbon gunakan pola 5-2-3. Perhatikan pada momen ini, Laporte kuasai bola akan beri bola ke Cancelo yang bergerak di sektor kiri. Di samping itu, Sterling akan lebih bergerak masuk ke dalam untuk menarik perhatian Porro sehingga memberikan keleluasaan bagi Cancelo untuk berkreasi. Laporte ke Cancelo. Di sini Cancelo coba drive bola membuat Porro tertarik ke Cancelo, sehingga Sterling akan mendapatkan space, membuat Cancelo dapat memberikan umpan untuk menciptakan peluang. Konsep penyerangan seperti ini terus dilakukan dan berhasil. Cancelo bawa bola, terpancing Porro, Cancelo beri bola ke Sterling, Sterling dapat space. Kita lihat di lapangan. City membangun serangan tanpa bola. Sporting Lisbon menggunakan pola 5-2-3. Laporte akan memberikan bola ke sisi Cancelo, sedangkan Sterling akan cenderung bergerak ke dalam. Untuk menarik perhatian Porro, membuat Cancelo dapat banyak ruang. Sterling lakukan gerakan tanpa bola masuk ke dalam. Porro tertarik sehingga Cancelo bebas untuk masuk ke pertahanan Sporting Lisbon dari sisi kiri. Laporte ke Cancelo. Silva beri bola cutback, Foden lakukan tendangan, kemudian bola liar terjadi. Dari sisi lebar lapangan kanan Man City, masuk Mahrez ke kotak penalti tanpa ada screening dari lini pertahanan Sporting Lisbon. Artinya, movement of the ball dari Man City sangat mematikan dan tercipta gol. Masih dengan cara yang sama, Cancelo explore melalui sisi kiri Man City. Sterling masuk ke dalam membuat Porro bek kanan dari Sporting Lisbon tertarik untuk bergerak ke dalam. Dari grafis ini, gestur tubuh Porro harus memutar badan sehingga ia akan mengalami kesulitan dan tertinggal untuk meningkatkan kecepatan. Foden ke Cancelo dan crossing dilakukan. Kembali Cancelo bergerak dari sektor kiri permainan City. Silva isi pos Sterling untuk menarik perhatian dari Porro sehingga Cancelo mendapatkan space. Pada momen ini Rodri kuasai bola, beri bola ke Silva. Silva lakukan dummy untuk membiarkan bola ke Cancelo yang overlap masuk ke depan. Lagi aktor yang sama dalam membangun serangan City. Cancelo dan Sterling dibantu oleh pergerakan tanpa bola dari Bernardo Silva yang tujuan dasarnya tetap sama, membuat back Sporting Lisbon, Porro yang berada di sektor kanan. Sporting Lisbon mengikuti Sterling atau Silva agar Cancelo mendapatkan ruang. Pada momen ini Cancelo beri bola chip di belakang garis defense Sporting Lisbon, kemudian Sterling coba kejar bola tersebut. Sterling lakukan cutback ke Bernardo Silva, kemudian melakukan tendangan. Back Sporting Lisbon tidak mampu menutup dan mengantisipasi gerakan-gerakan tanpa bola yang masif dan sistematis dari pemain Man City. Terus di babak kedua tetap dengan cara yang sama, yaitu memanfaatkan sektor kanan permainan dari Sporting Lisbon. KDB beri bola ke tiang jauh. Perhatikan Porro lagi dan lagi terjadi ke posisi Sterling yang masuk ke dalam sehingga Silva dan Cancelo dapat space untuk memanfaatkan bola dari KDB. Namun offside, tetapi secara konsep City jelas berhasil membuat Sporting Lisbon kerepotan. Sterling dengan kemampuannya berhasil mencetak gol, namun poinnya bahwa gerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain City pada momen ini, Foden berhasil membuat pemain Sporting Lisbon dari organisasi banyak timbul celah yang bisa dimanfaatkan City, seperti contoh pada gol ini.
Dari data ini menunjukkan agresivitas dari pemain Man City untuk melakukan serangan dari sektor kiri permainan Man City, sesuai dengan yang kita bahas. Pun demikian, Sporting Lisbon coba membangun serangan melalui bola-bola pendek, namun City melakukan pressing membuat Sporting Lisbon lakukan direct, dan bola tersebut berhasil diamankan City. Bahwa pressing dilakukan ada 3 tujuan: merebut bola, ganggu lawan dalam melakukan passing, dan membuat lawan melakukan direct ball. Lagi pressing kolektif yang dilakukan City, timbul situasi 3 lawan 3 membuat Sporting Lisbon sulit menjangkau pemainnya dengan bola-bola pendek. Apa yang dilakukan? Kiper Sporting Lisbon Adan langsung pada akhirnya melakukan direct ball, dan bola berhasil direbut kembali oleh pemain City. Namun demikian, bukan Pep namanya kalau tidak memiliki variasi serangan. Ya, dari sisi Diaz akan meletakkan bola tersebut ke belakang garis defense Sporting Lisbon. Kemudian Mahrez yang menjaga lebar lapangan akan mengejar bola tersebut. Secara prinsip, Mahrez lebih bermain melebar, Sterling lebih bermain ke dalam. Pemain City beri bola switch ke sisi lebar lapangan kanan City yang diisi oleh Mahrez. Hal ini dilakukan agar pemain Sporting Lisbon secara pertahanan longgar dan menimbulkan celah. Rodri ke Mahrez, tercipta peluang dari tusukan Mahrez. City memanfaatkan lebar lapangan dari sisi Mahrez. KDB yang kuasai bola beri bola ke Mahrez. Pada momen ini turning point-nya, Mahrez akan dibantu oleh Stones dari sisi gerakan tanpa bola yang membuat pemain Sporting Lisbon kesulitan. Timbul situasi 1 lawan 1, Mahrez lakukan tusukan. Di samping itu lagi Foden pemain City lakukan gerakan tanpa bola untuk mencari ruang yang membuat pemain Sporting Lisbon kesulitan. Secara overall, movement of the ball pemain City di match ini fantastis. Dan hal menarik dari Pep, berkali-kali mendapatkan bola mati, memanfaatkan bola mati tersebut dengan presisi, terus-menerus meletakkan ke tiang jauh dari Sporting Lisbon. Sporting Lisbon menerapkan penjagaan zonal marking. Pada momen ini, pemain-pemain City berpostur tinggi, Diaz, Laporte, terkhusus Rodri yang berada di tiang jauh jadi incaran, namun masih diantisipasi oleh pemain Sporting Lisbon. Dan dengan konsep yang sama, Mahrez beri bola ke tiang jauh yang diisi oleh Rodri. Sporting Lisbon menerapkan penjagaan yang sama, zonal marking. Tentunya gerakan tanpa bola yang agresif dari pemain City dengan penjagaan zonal marking akan sulit dihentikan oleh pemain Sporting Lisbon. Dan pada momen ini pun Silva bergerak melingkar, mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Stones, Diaz, Rodri, dan Laporte yang bergerak menekan maju ke depan untuk mendapatkan bola dari Mahrez. Sangat terkonsep. Lagi dengan cara yang sama, ke tiang jauh ke posisi Rodri. Beruntun ke tiang jauh. Apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola? Ini merupakan data XG kedua tim. Man City sangat efektif dalam mencetak gol dari setiap peluang yang mereka dapatkan. Sedangkan Sporting Lisbon tidak banyak menghasilkan peluang yang berarti. XG ataupun expected goal merupakan angka harapan gol dari sebuah klub di dalam satu match.